Halo, selamat sore semuanya. Oke, sambil nunggu bisa diaktifkan kameranya dan dipasang virtual background-nya ya. Oke, ntar dicek dulu, sudahkah? Oke, mungkin bisa kita mulai. Oke, selamat datang semuanya, selamat sore di webinar AutoCAD Revolusi Desain Digital untuk Arsitektur, Infrastruktur, dan Teknologi bersama PT Digital Solusi Group dan Sinex Metrodata Indonesia gitu. Saya Rena yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Halo, oke, sorry, tadi ada kendala. Oke, mungkin ini tadi ada yang ngechat dari Pak Apris, izin welcome tidak dapat digunakan. Wah, berarti harus ini ya Pak ya, harus ganti laptop kayaknya Pak. Oke, selamat datang semuanya di webinar AutoCAD Revolusi Desain Digital untuk Arsitektur, Infrastruktur, dan Teknologi bersama PT Digital Solusi Group dan Sinex Metrodata Indonesia. Jadi saya Rena yang akan menjadi moderator pada acara hari ini dalam acara AutoCAD Revolusi Desain Digital untuk Arsitektur, Infrastruktur, dan Teknologi. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, jadi dunia desain ini terus berevolusi ya rekan-rekan dengan sangat cepat gitu. Jadi teknologi terus berkembang dan setiap industri itu mengandalkan desain, baik itu arsitektur, teknik, manufaktur hingga teknologi. Jadi ini perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut agar tetap kompetitif gitu ya. Nah, salah satu perangkat lunak desain yang telah menjadi andalan di berbagai sektor adalah Autodesk AutoCAD gitu ya rekan-rekan. Jadi pada tahun ini Autodesk telah merilis versi terbaru yaitu AutoCAD 2025 yang menghadirkan banyak peningkatan signifikan baik dari sisi kinerja antarmuka ataupun kemampuan kolaborasi seperti itu. Jadi webinar pada sore hari ini itu diadakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai fitur-fitur baru AutoCAD 2025 ya dan bagaimana perangkat lunak ini dapat membantu menyederhanakan proses kerja lalu meningkatkan efisiensi, serta memfasilitasi proyek-proyek kompleks di berbagai skala seperti itu. Oke, nanti kita akan banyak belajar ya hari ini dari speaker kita, Bapak Fuad, seorang profesional berpengalaman dari SMI ya, yang akan memandu kita untuk menjelajahi semua fitur terbaru AutoCAD 2025 gitu. Jadi materi kali ini tuh bisa dibilang gratis ya, mungkin rekan-rekan ya, kelas gratis karena di dalamnya akan dibahas secara teknis seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau perkenalan dulu secara singkat. Saya izin share screen dulu. Oke, udah terlihat ya. Oke, sudah terlihat ya rekan-rekan?
Oke, jadi kami dari PT Digital Solusi Group atau DSG gitu ya, atau DSG bahasa Indonesianya, yang bergerak di bidang infrastruktur IT, berkomitmen, berkomitmen untuk mendukung industri. Ini masih jalan kah? Ya, oke ya, oke. Eh, Oke, untuk mendukung industri kreatif dengan menyediakan solusi perangkat lunak seperti itu ya. Jadi dari tahap pengembangan atau praproduksi, setelah itu produksi hingga pasca produksi pun kami memberikan dukungan penuh, termasuk perlindungan data dan pemulihan data serangan ransomware seperti itu. Jadi kami percaya bahwa melalui solusi kami, dunia digital akan menjadi tempat yang lebih aman. Jadi untuk webinar kali ini pun juga menjadi bagian dari upaya PT Digital Solusi Group atau DSG untuk terus mendukung transformasi digital di berbagai sektor seperti itu. Jadi kami berharap melalui acara ini rekan-rekan semua nggak cuma mendapatkan wawasan baru, tapi juga solusi yang langsung dapat diterapkan di pekerjaan rekan-rekan sehari-hari seperti itu. Oke, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, mari kita explore lebih dalam mengenai AutoCAD 2025 gitu ya. Secara singkat aja, jadi nanti yang akan dibahas oleh speaker kita, Pak Fuad, itu ada AutoCAD 2025 sama AutoCAD LT 2025 gitu ya. Jadi si AutoCAD ini itu adalah platform desain digital profesional yang dirancang untuk drafting ya, presisi, permodelan 3D, mungkin teknik rekayasa seperti itu. Biasanya di bidang arsitektur, teknik, dan konstruksi seperti itu. Jadi ini adalah solusi all-in-one ya rekan-rekan untuk mendukung seluruh proses desain rekan-rekan sekalian dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita harus memilih AutoCAD 2025 gitu? Jadi ada beberapa alasan utama yang nanti bakal dijelaskan lebih lanjut ya. Di antaranya meningkatkan produktivitas dengan alur kerja yang lebih efisien, lalu memiliki konten library yang sangat lengkap untuk mempercepat desain, lalu alur kerja yang lebih terstruktur dan mudah digunakan untuk mendukung kolaborasi antar tim. Jadi nanti akan dijelaskan secara lengkap ya oleh Pak Fuad mengenai toolset ini. Jadi toolset ini memberikan fleksibilitas dan spesialisasi sesuai dengan industri yang berbeda-beda. Jadi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi proses desain seperti itu. Oke, itu mungkin sedikit ya yang saya bisa share gitu, yang nanti akan dibahas juga lebih lanjut oleh Pak Fuad. Oke, mungkin di sini ada dari Pak Marcel dari Sinex Metrodata Indonesia. Halo Pak Marcel, selamat sore. Halo, sore Mbak Rena, suara saya Oke, mungkin jelas? bisa perkenalan dulu ya Pak dari Sinex Metrodata. Boleh, boleh. Oke, silahkan Pak. Eh, Selamat sore rekan-rekan. Oke, suaranya udah jelas Mbak Rena? Sudah jelas Pak. Boleh dilanjut. Oke, oke, selamat sore rekan-rekan. Terima kasih telah bergabung di webinar kami gitu. Kami dari saya sendiri, Marcel Samuel, selaku PM Autodesk dari Sinex Metrodata Indonesia. Kita selaku distributor, mungkin saya boleh share dikit gitu ya tentang Sinex Metrodata Indonesia itu apa sih gitu kan. Ini udah jelas, Mbak? Oke, sudah Pak. Oke. Sinex Metrodata Indonesia, kita punya slogan gitu ya, a future-proof technology distribution company, di mana Sinex Metrodata Indonesia sendiri adalah ICT, Information, Communication, and Technology, and Services Distributor yang menjangkau seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kita punya beberapa kantor cabang, dan distribusinya khusus untuk barang-barang IT gitu. Nah, kebetulan Autodesk dari produk US itu bekerja sama dengan Sinex Metrodata Indonesia sebagai distributor untuk memasarkan produk-produk Autodesk yang kebetulan nanti akan kita bahas nih. Ada AutoCAD dan AutoCAD LT, apa perbedaannya, dan lalu fiturnya berbeda apa, akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fuad, gitu, dari technical kami. Nah, untuk secara singkatnya, dari SMI sendiri itu menggandeng beberapa brand, lebih dari 100 manufaktur berkolaborasi dengan SMI.
Untuk segmen-segmennya kita membagi nih ada productivity, data protection and analytics, audio and visual, dan lain-lain. Nah, untuk Autodesk sendiri termasuknya itu ke dalam productivity. Sehingga kita tahu ya, untuk desain gambar itu kan sebelum jadi barang kita harus buat nih proses desainnya dulu dan kreativitasnya. Nah, itu termasuk ke dalam productivity. Lebih lanjut lagi kalau teman-teman di sini punya kebutuhan yang lain kayak kita butuh laptop, butuh printer dan segala macam itu bisa menghubungi ke Digital Solution Group dan kita bisa provide gitu dari Sinex Metrodata Indonesia. Ini solution portofolio kami gitu ya. Jadi ada kurang lebih 100 brand sudah bekerja sama. Jadi Bapak Ibu kalau punya kebutuhan end to end lah ya dari awal sampai akhir gitu butuh seputar IT distribution gitu kita lengkap. Jadi udah sesuai sih seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Rena yang bisa aku share mengenai SNI. Oke, terima kasih Pak Marcel. Oke, jadi sebelum kita mulai materinya ya, daripada berlama-lama ini orang-orang kayaknya eh, nggak sabar ya. Jadi sebelum kita mulai materinya, kami ingin mengingatkan Anda untuk mematuhi beberapa aturan dan etika selama acara ini. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi formulir daftar hadir. Ini admin sudah, ini belum ya di chat. Nanti dikirim di chat ya, rekan-rekan semua. Untuk link formnya dapat dilihat pada kolom chat. Jadi bagi yang belum isi silakan diisi dulu. Lalu untuk larangannya, peserta webinar dilarang mengirimkan gambar atau video dan chat yang mengandung sara atau pornografi. Lalu peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung seperti itu. Lalu kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komen atau dapat raise hand ya. Jadi bisa dilakukan itu. Lalu ada host dan co-host memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peserta webinar yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan webinar. Seperti itu. Oke, jangan lupa juga rekan-rekan tetap bersama kami hingga akhir acara karena selain sesi tanya jawab interaktif nantinya, kami juga akan mengadakan kuis berhadiah menarik. Ini kalau misalnya kuis nih kayak berhadiah voucher belanja nih kayaknya rekan-rekan semuanya sangat antusias gitu ya. Oke, nanti akan kita umumkan di akhir acara ya untuk pengumumannya. Jadi kami ada beberapa merchandise dan juga voucher belanja seperti itu. Oke, sudah siap semua ya untuk mengikuti sesi yang sangat luar biasa ini ya. Untuk teks ombak nih, saya mau lihat dong semangatnya nih. Bisa ketik siap ya di kolom chat. Coba saya tunggu. Oke, Pak Marcel. Oke, udah siap semua. Waduh, 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 ini udah semuanya udah siap. Oke, kalau gitu. Kalau misalnya selama sesi ini berlangsung, kalau ada yang bertanya, silakan tulis di kolom chat dulu ya, rekan-rekan semuanya. Oke, halo Pak Fuad, selamat sore. Halo, Mbak Reha. Sore. Oke, oke siap, udah siap ya Pak Fuad ya, untuk memberikan Oke. materi yang sangat daging itu hari ini. Oke, silakan Pak Fuad, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Fajar Judin. Saya dari tim Technical Sales Specialist dari PT Sinex Network Data Indonesia. Di mana Sinex Network Data Indonesia sendiri sudah dijelaskan oleh Pak Marcel sebagai distributor utama atau distributor tunggal produk otomotif di seluruh Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi webinar kita yaitu AutoCAD 2025, Revolusi Desain Digital untuk Arsitektur, Infrastruktur, dan Teknologi. Di sini ada email saya dan juga email tim saya. Apabila dari rekan-rekan semuanya ada pertanyaan mengenai tugas atau ada Sorry Pak problem. Fuad,
Suaranya agak kurang jelas ya, Oh, agak tes, kecil. tes, apakah sudah jelas gitu ya? Masih tetap Pak Fuad. Oke, bentar ya Bu Rina ya. Ah, tes tes. Oke, ini jelas Pak. Mantap. Oke, lanjut Pak Fuad. Tes, apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya? Jelas, jelas banget Pak Fuad. Lanjut. Oke. Eh, Maaf ya rekan-rekan ada sedikit kendala. Mungkin akan saya ulangi lagi. Sebelumnya perkenalkan saya Fuad Tariq Izzuddin dari tim Technical Sales Specialist PT Sinex Metro Data Indonesia. Di mana profil PT Sinex Metro Data Indonesia sudah dijelaskan oleh Pak Marcel secara singkat tadi. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu AutoCAD 2025, Revolusi Desain Digital untuk Arsitektur, Infrastruktur, dan Teknologi. Nah, di sini saya sudah mencantumkan email saya pribadi dan juga email dari tim saya. Apabila ada rekan-rekan yang ingin menanyakan mengenai produk AutoCAD atau produk Autodesk lainnya, dan juga ada kendala atau problem saat pengoperasional atau pengaktifan lisensi, bisa langsung menghubungi email tertera di layar berikut. Mungkin sedikit saya jelaskan bahwa PT Senex Metro Data Indonesia ini yaitu distributor utama atau tunggal produk Autodesk di seluruh Indonesia. Dan juga untuk produk Autodesk ini terbagi menjadi dua kategori. Ada produk volume dan juga produk vertikal. Pada produk volume, di antaranya ada AutoCAD dan AutoCAD LT, dan juga untuk produk vertikal ada AEC Collection, PDMC Collection, dan juga MNE Collection, di mana masing-masing produk tersebut memiliki fungsi dan fitur yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan yang akan menggunakan. Sebelum saya lanjut, saya izin mengingatkan bahwa di pertengahan materi nanti ada sedikit kuis dari kami. Mohon untuk diperhatikan materi-materi yang sedang saya sampaikan agar bisa menjawab kuis dengan baik dan benar. Di sini AutoCAD sendiri ada dua versi. Yang pertama yaitu AutoCAD AST ataupun toolset, dan juga ada AutoCAD LT, di mana kedua software ini hampir memiliki fungsi yang sama, tetapi ada beberapa fitur yang tidak tersedia di AutoCAD LT. Fungsi dari AutoCAD LT sendiri yaitu sebagai untuk proses drafting ataupun
dua dimensi detailing. Untuk AutoCAD IST ataupun toolset ini memiliki beberapa fitur yang tidak ada di AutoCAD LT. Di AutoCAD IST ataupun toolset ini ada 7 toolset khusus yang bisa digunakan dan bisa menunjang rekan-rekan sesuai kebutuhan rekan-rekan. Nah, untuk AutoCAD sendiri sekarang sudah pembelian lisensinya sudah subscription, di mana masa aktifnya selama 1 ataupun 3 tahun, sudah tidak selamanya. Jadi setiap rekan-rekan yang membeli lisensi AutoCAD dapat mengaktifkannya memilih antara 1 ataupun 3 tahun secara terus dan berulang-ulang. Dan untuk mengaktifkan lisensinya itu per satu lisensi menggunakan satu akun email atau biasa kita jumpai di akun-akun sosmed kita, sudah tidak menggunakan serial number seperti di software AutoDesk sebelumnya. Nah, di sini sedikit penjelasan mengenai AutoCAD IST dan LT, di mana di LT ini hanya pembuatan drafting ataupun dua dimensi detailing. Tetapi untuk di AutoCAD Toolset bisa menggunakan fitur 3D modeling, visualisasi, dan juga bisa menggunakan pembuatan shortcut-shortcut khusus yang mempercepat pekerjaan kita. Tentunya jika kita berlangganan kedua versi ini, baik toolset ataupun LT, kita bisa mendapatkan akses AutoCAD Mobile dan juga AutoCAD Web. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, ini sedikit fitur-fitur yang menggambarkan beberapa dari AutoCAD Toolset dan juga LT. Di sini untuk AutoCAD Toolset ada fitur dua dimensi desain dan drafting, 3 dimensi desain, bisa digunakan untuk automation ataupun pembuatan shortcut. Kita bisa menggunakan Insight, dan juga yang paling utama dan paling menonjol dari AutoCAD IST ini yaitu 7 toolset khusus. Di sini juga untuk AutoCAD IST bisa melakukan collaboration baik ke arah IEC collection, bisa ke IEC collection ataupun ke PDMC collection. Tetapi untuk AutoCAD LT ini hanya bisa digunakan dua dimensi detail drawing ataupun drafting. Nah, apa sih 7 toolset tersebut? Di sini sudah saya tampilkan mengenai 7 toolset dari AutoCAD IST ini. Nah, untuk ada arsitektur toolset, mechanical toolset, electrical toolset, MEP, plan 3D, map 3D, dan juga raster design. Di mana di ketujuh toolset ini atau masing-masing toolset memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan di setiap toolset ini memiliki library-library atau komponen-komponen khusus yang dibutuhkan saat kita menggunakan. Contohnya di electrical toolset ataupun mechanical toolset, dia memiliki komponen listrikan yang tidak terdapat di arsitektur toolset ataupun di AutoCAD LT. Begitupun juga di toolset yang lainnya. Jadi apabila kita menggunakan AutoCAD toolset ini, kita tinggal memanggil atau memilih komponen-komponen yang kita butuhkan, maka akan otomatis terpanggil atau akan otomatis masuk ke proyek kita. Nah, di sini untuk arsitektur toolset, karena kita pada sore hari ini fokusnya lebih ke arsitektur, yaitu saya akan menjelaskan lebih rinci ke bidang arsitektur. Nah, arsitektur toolset ini mampu meningkatkan produktivitas sebesar 61%. Adapun di antaranya yaitu bisa membuat floor plan 53% lebih cepat daripada AutoCAD biasa, dan juga hanya membutuhkan waktu berkurang sebesar 79% untuk membuat elevasi arsitektural, dan juga proses detail drawing dan pembuatan schedule kita bisa hemat waktu sebesar 70%, yang semula dari 1000 jam
kita bisa menghemat menjadi 390 jam. Nah, untuk NEP toolset ini kita bisa efektivitas atau produktivitas kita meningkat sebesar 85% dari 100 jam hingga ke 15 jam. Apa aja sih yang dapat kita lakukan dengan NEP? Kita bisa set up project dengan lebih cepat sebesar 81%, dan kita bisa membuat NEP power, electrical, HVAC berkurang sebesar 86%, dan juga kita bisa melakukan drafting yang bisa menghemat waktu kita sebesar 84%. Nah, di sini ada pun raster design toolset. Raster design toolset ini tentu membantu kita apabila ada gambar dua dimensi kita yang belum memiliki 3D file ataupun belum memiliki soft file, kita bisa mengambil dari gambar dua dimensi yang sudah kita turunkan, lalu kita input ke AutoCAD kita tanpa melakukan penyegetan ulang. Di sini ada dari 10 jam ke 5,2 jam, yaitu sebesar 48% peningkatan produktivitas. Kita bisa melakukan pengelolaan dan melakukan pengeditan properti gambar hingga 94%, dapat memvektorisasi garis dan mengenali teks dari gambar yang sudah kita scan, kita input ke raster design lebih cepat sebesar 45%. Nah, dengan AutoCAD Specialist Tools, kita bisa melakukan pekerjaan lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih efisien. Di antaranya yaitu untuk yang lebih cerdas, kita bisa mengakses simbol ataupun konten-konten library yang tidak tersedia di AutoCAD LT dan juga di AutoCAD manual. Tentu juga kita lebih cepat dalam bekerja. Kita dapat mengotomatisasikan saat proses annotation, layer, dan juga properties. Dan juga kita bisa saling terkoneksi antara dengan satu pihak dengan pihak yang lainnya, dan juga alur kerja kita lebih efektif, lebih struktur, dan lebih tertata. Nah, mungkin Bu Rina, apakah untuk kuisnya bisa dimulai? Oke, siap. Terima kasih Pak Fuad. Ya, Oke, ini ada saya stop beberapa. share screen dulu ya Bu Rina ya. Oke, bisa di stop screen. Oke. Nanti akan dikirim linknya sama admin ya di chat untuk link kuisnya. Sambil menunggu, mungkin di sini ada dari mana aja nih? Kalau boleh tahu rekan-rekan dari perusahaan yang bergerak di industri mana aja nih? Boleh tulis di kolom chat. Ini ada 45 orang ya, tapi ini ada beberapa yang belum pakai virtual background. Mungkin bisa yuk kita open cam dan pakai virtual backgroundnya nih, rekan-rekan semuanya. Oke, udah ada belum di chat? Oke, bisa langsung daftar ya, rekan-rekan semua. Boleh pakai namanya sendiri, boleh pakai namanya siapanya gitu. Boleh pakai nama Labubu mungkin. Oke, ditunggu untuk mulai ya. Oke, ini udah masuk. Pak Dedi, mana Pak Dedi nih? Pak Dedi, Pak Dedi, Pak Arifin. Yang lain ditunggu ya. Ini kita ada berapa detik ini ya? Ada berapa orang ini udah? 1, 2, 3, 4. 11, berarti kurang 30 orang nih. Lumayan loh, ini nanti akhirnya ada voucher belanja. Lumayan buat makan. Belanja-belanja. Yuk, 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 daftar yuk. Ini dari 44 orang cuman
Berapa ini? 11 orang. 3 menit lagi. Waduh, cepet banget ini ya. Menit lagi nggak bisa ditawarkan ini. 3 menit lagi ya rekan-rekan. Kita tunggu. Ya, jadi ini adalah refreshing ya rekan-rekan semua sebelum materinya nanti lebih daging lagi, lebih berat lagi. Kita refresh otak kita dulu. Berapa orang ini? Ayo rekan-rekan semua 13 orang. Gimana ini 30 orang yang lain? Berapa menit lagi admin? Bisa dimulai? 12 orang ini akan bertarung ya. Yang lain bener ini nggak mau nih voucher belanja sama merchandise dari Autodesk. Saya aja nggak punya loh nih merchandise dari Autodesk. Oke, gas ya, udah ya lanjut ya. Kita lanjut langsung kuisnya, admin silahkan. Mulai dalam 10, 9. Ayo. Cepat. 11 orang terdaftar. 11 orang ini yang akan bertarung ya. Mendapatkan merchandise yang limited edition dan voucher belanja. Oke, kita mulai. Ini yang paling cepat ya. Paling cepat dan tepat. Pertanyaan pertama. Cuman ada 4 kemungkinan. Ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wih, selamat untuk Kak Septi. Selanjutnya, lanjut. Seru juga ya, ini boleh ikut nggak sih? Banyak yang bener nih kayaknya nih. Wih, apakah posisinya? Oh, tetap berarti. Ih, gila, hebat banget. Hebat banget. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ini cuma ada 5 pertanyaannya. Harusnya 15. Oh, ada di web. Cepet banget jawabannya. Ini pada pinter-pinter ya ini ya. Ini ya. Wih, 1 yang salah. Keren. Tetap Bu Septi Puspita yang menduduki peringkat pertama. Selanjutnya ini pertanyaan keempat. Salah ya ini ya. Dapat semua nih, yakin sih. Wih, oke. Hasilnya adalah jeng 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 jeng. Tetap Bu Septi Puspita, keren. Oke, ini pertanyaan terakhir. Penentuan.
5, 4, 3, 2, 1. Benar cuma 3. Ya, tergeser ya, Bu Septi, Bu Swita. Oke, nanti ini kita akan umumkan di akhir ya. Jadi jangan kemana-mana untuk pemenang tadi. Juara 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan sendirian saya. Ya, terima kasih Pak Marcel. Oke, lanjut Pak Fuad. Bisa dilanjut Pak Fuad. Ini kita menuju ke materi yang agak berat ya. Oke, makasih Mbak Rina. Mungkin tadi sedikit hiburan ya, sedikit refreshing biar kita tidak terlalu bosan melihat materi-materi yang sudah saya share. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dari quiz tadi. Semoga nanti door prize-nya dianya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih efektivitas dari AutoCAD ini? Apakah mampu menjawab dari tantangan kita di pekerjaan kita? Nah, si AutoCAD ini ada beberapa solusi yang bisa menjawab tantangan-tantangan rekan-rekan sekalian. AutoCAD ini eh, bisa mengatasi proses drafting para rekan-rekan yang membutuhkan waktu lama dan secara berulang-ulang. AutoCAD ini juga bisa mengatasi masalah-masalah rekan-rekan apabila alur kerja dokumentasi dari rekan masih kurang terkoordinasi atau terstruktur dengan baik. Dan juga adanya kesulitan memahami desain yang rumit. Nah, dengan AutoCAD ini, khususnya dengan fitur 3D, para rekan-rekan mampu menyamakan persepsi atau dapat menafsirkan dengan satu tujuan yang sama. Tidak ada kesalahan dari rekan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, kesulitan memasukkan perubahan desain di menit-menit akhir selama proses desain. Dengan AutoCAD ini tentu alur kerja kita saat proses desain dan juga proses pembuatan menggunakan AutoCAD tentu lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan yang manual. Ya, selanjutnya ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama ada efisiensi produktivitas, yang kedua ada library content, dan yang ketiga ada alur kerja. Tentu masing-masing ini nanti ada beberapa video tutorial ataupun video dari AutoCAD agar rekan-rekan ini mempunyai gambaran secara simpel dan bisa dipahami. Nah, untuk yang pertama, efisiensi produktivitas. Eh, yang pertama ada dokumentasi yang lebih cepat. Nah, di mana ini saat kita melakukan proses dengan AutoCAD, produktivitas tentu menjadi eh, prioritas utama oleh rekan-rekan engineer sekalian. Nah, di mana saat menggunakan ini AutoCAD AST ataupun toolset ini jauh lebih efisien daripada AutoCAD LT. Karena AutoCAD toolset ini memiliki beberapa komponen-komponen khusus dan memiliki beberapa fitur-fitur khusus yang tidak terdapat di AutoCAD LT. Contohnya ada video berikut, yaitu ketika saat pembuatan dinding pada rekan arsitek, kita ketika menggunakan LT hanya bisa melakukan 2D drafting. Nah, di sini kita pembuatan dindingnya secara manual satu persatu. Tetapi apabila kita menggunakan arsitektur toolset, kita bisa langsung otomatis tinggal memasukkan ukuran yang kita inginkan dan juga otomatis bisa langsung menjadi 3 dimensi. Untuk videonya bisa disimak secara baik.
Nah, ini bisa langsung ke tiga dimensi. Nah, selanjutnya yaitu otomatisasikan proses drafting. Nah, di sini AutoCAD menyediakan beberapa library-library block yang sudah tersedia di software AutoCAD tersebut, dari pembuatan tampilan grid, potongan dan elevasi, dan pembuatan anotasi secara otomatis dengan menggunakan Keynote ataupun shortcut. Ini ada sedikit video, mohon diperhatikan. Di sini fitur ini fitur section, di mana ketika kita sedang section dari project desain kita dan ada perubahan dari hasil section kita, baik kita mendelete objek kita ataupun menambah objek yang ada di desain kita, kita tinggal melakukan regenerate, maka gambar section kita akan otomatis terupdate secara yang terbaru sesuai dengan yang sudah kita revisi. Di sini saat section gambar ini masih terdapat beberapa pohon yang ada di desain dari proyek tersebut. Nah, untuk ini beberapa pohon dan juga ada beberapa komponen yang lain kita delete, kemudian akan kita regenerate untuk gambar section kita bisa terupdate ke versi yang lebih baru. Nah, setelah kita regenerate, maka komponen yang sudah kita delete, maka di gambar section akan ikut terdelete. Nah, untuk selanjutnya yaitu meminimalisir kesalahan, yaitu update dua dimensi dan tiga dimensi. Dalam proses dua dimensi, ketika kita mengunggah gambar kita, maka untuk gambar tiga dimensi ini membantu kita dalam menyatukan pandangan kita atau menyatukan maksud kita agar tidak terjadi miskomunikasi atau perbedaan arti antara engineer satu dengan yang lainnya dan juga antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, di sini dengan adanya tiga dimensi tentu memudahkan para engineer kita saat melakukan proses pembuatan bangunan ataupun proses yang dilakukan engineer saat di lapangan. Nah, ini salah satu contoh PNID atau dalam proses typing yang bisa kita gunakan di AutoCAD Plan 3D ataupun AutoCAD MEP. Nah, di sini akan otomatis menjadi tiga dimensi, di mana proses ini bisa kita sebagai engineer bisa mengetahui bahwa pipa yang satu dengan yang lainnya tidak akan terjadi tabrakan atau kesalahan dalam menggambar. Di mana apabila terjadi kesalahan dalam menggambar, maka akan berefek fatal ketika saat di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu dalam meminimalisir kesalahan kita, si AutoCAD ini bisa melakukan pengecekan secara otomatis apabila gambar kita ada yang kurang tepat atau kurang benar. Di mana salah satu contohnya yaitu ada saat kita desain elektrikal, lampu ataupun stop kontak dekat kita ada yang melebihi daya yang sudah ditentukan, maka si AutoCAD ini akan memberikan warning ataupun peringatan. Di sini akan saya putarkan beberapa video yang menunjukkan fitur tersebut.
Nah, ketika saat kita membuat sirkuit dalam satu panel, maka si AutoCAD ini akan membantu kita dalam melakukan pengecekan. Jika ada overload, maka warning dari si AutoCAD ini akan keluar di tampilan software kita. Maka kita perlu merevisi ulang dari desain kita. Nah, di sini si tabel akan berwarna merah. Nah, di sini menunjukkan perlu adanya perbaikan dari desain kita agar lebih safety dan lebih baik untuk diterapkan di lapangan. Nah, ketika sudah benar, maka warning merah tersebut akan otomatis hilang. Fitur ini kita bisa mengetahui tentang eh, size depth kita, kemudian bisa menyeting velocity, friction, dan juga tinggi maksimal yang akan kita gunakan. Saya ingatkan kembali ke rekan-rekan semua, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat kolom chat. Dan juga mohon diperhatikan dengan baik agar bisa memahami lebih jelas dan lebih deep mengenai software AutoCAD ini. Nah, selanjutnya dari AutoCAD ini kita bisa melakukan pembuatan scheduling dan juga bisa mengetahui detail dari komponen yang sudah kita desain dalam proyek kita. Di sini salah satu contohnya yaitu saat kita melakukan desain rumah, kita bisa membuat wall schedule dan juga daftar detail yang diperlukan dari suatu desain tersebut. Nah, hal tersebut tidak hanya di satu toolset, tetapi di toolset yang lainnya pun memiliki fitur tersebut, baik di MEP, mechanical, electrical, plan 3D, dan juga yang lainnya. Jadi rekan-rekan yang menggunakan AutoCAD toolset ini tidak perlu khawatir untuk fitur yang sudah saya tampilkan di video kali ini. Nah, di sini di mana yang awalnya dari 119, ketika kita menambah sebanyak 5 komponen lagi, maka di tabel tersebut maka akan otomatis terupdate menjadi 124. Jadi kita tidak perlu melakukan pengeditan secara manual dan satu-satu. Untuk yang kedua yaitu ada library content. Nah, di sini ada uh, architectural komponen, di mana pada si toolset arsitektural ini sudah memiliki beberapa komponen atau fitur khusus, yaitu ada dalam pembuatan walls, doors, window, dan juga tangga. Di mana saat kita menggunakan AutoCAD LT, tentu fitur-fitur ini tidak ada secara otomatis. Kita perlu melakukan pendesainan ulang satu-satu. Tapi dengan menggunakan AutoCAD toolset ini, kita bisa langsung otomatis, tinggal memanggil fitur tersebut dan memasukkan detail dari ketentuan yang akan kita gunakan.
Ini salah satunya pada saat pemanggilan komponen pintu saat kita mendesain dari suatu rumah ataupun bangunan yang kita gunakan. Nah, di sini kita memiliki komponen khusus yang otomatis tinggal kita memanggil ulang, maka si komponen pintu ini akan otomatis terinput ke dalam project desain kita. Dan tinggi lebarnya bisa kita setting, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu hal ini juga tidak hanya di saat proses dua dimensi detail dan drafting, tetapi saat 3D pun itu bisa otomatis terjadi dan terupdate. Di sini ada pun pemanfaatan blok dalam standar dua dimensi dan tiga dimensi. Di sini apabila ada beberapa library ataupun komponen yang tidak terdapat di AutoCAD, kita bisa melakukan pendownloadan atau penambahan komponen-komponen tersebut yang sudah tersedia di website BIM Object. Kita tinggal melakukan pendownloadan, lalu kita masukkan ke dalam AutoCAD, maka akan otomatis include di beberapa komponen library kita. Ini ada beberapa komponen yang ada di BIM Object, sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Nah, ketika kita insert si komponen ini, maka akan otomatis akan terinclude ke dalam desain kita. Jadi rekan-rekan apabila kekurangan komponen yang tidak ada di AutoCAD, tenang saja semua ada di BIM Object yang ada di websitenya. Tinggal melakukan download, kemudian input ke dalam AutoCAD, maka akan uh, otomatis terinput ke desain kita. Next, di sini ada salah satu mechanical komponen yang biasa kita jumpai. Nah, di sini ada secara otomatis menempatkan komponen berdasarkan pengaturan proyek, meruntuhkan komponen secara langsung dari pustaka yang disisipkan pada gambar, dan yang terakhir pilih dari berbagai pilihan library mulai ducting, piping, kabel tray, dan juga banyak lagi. Nah, di sini spesialis toolset dan namanya Style Manager. Seperti fitur layer yang ada di AutoCAD ini, kita bisa melakukan setting sesuai dengan keinginan kita. Nah, adapun baik dari ducting dan juga piping dan juga yang lainnya bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini MEP AutoCAD MEP ini juga bisa melakukan pembuatan piping, plumbing, dan juga pembuatan HVAC yang tidak ada di AutoCAD LT. AutoCAD Toolset ini sangat-sangat lebih unggul dibandingkan AutoCAD LT. Di sini AutoCAD Toolset memiliki 7 toolset yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan engineer yang ada di seluruh dunia. Nah, di sini pun ada skematik simbol. Ini ada objek-objek yang ada sudah
terinclude di AutoCAD ada panel, device, plumbing fitting, dan juga ada yang lebih banyak lagi di library AutoCAD tersebut. Sini salah satu video yang akan memperlihatkan dari fitur tersebut. Ini kita tidak perlu melakukan desain manual secara satu persatu pembuatan simbol-simbol yang ada di video yang akan memakan waktu lama. Tapi ketika kita menggunakan toolset, fitur itu tinggal kita panggil, otomatis sudah ada dan sudah siap digunakan. Tinggal kita menyesuaikan dengan ketentuan atau spesifikasi yang akan digunakan. Nah, yang ketiga yaitu ada alur kerja, di mana alur kerja ini dari rekan-rekan mungkin masih ada yang kurang terstruktur, masih berantakan dengan AutoCAD. Tentu alur kerja rekan-rekan lebih terstruktur, lebih efisien, arahnya lebih jelas. Di sini ada beberapa fitur yang sudah berkolaborasi dengan AI dan tentu akan mempercepat kreativitas rekan-rekan semua. Nah, fitur ini fitur terbaru dari AutoCAD 2025, yaitu kita dapat mencari blok yang sama dalam satu gambar dan juga kita bisa mengkonversikan atau membuat blok tersebut dengan secara otomatis. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sama, tinggal kita melakukan pemilihan satu gambar tersebut, maka gambar yang sama atau objek yang sama akan otomatis highlight. Kita tidak perlu susah-susah mencari satu persatu di desain gambar kita. Nah, yang kedua ini uh, ada yang kedua ini ada Activity Insight, di mana fitur ini bisa melakukan pemberitahuan atau melakukan pembedaan highlight apabila desain kita yang lama dengan yang baru ada suatu revisi tanpa perlu kita membandingkan satu persatu atau mencari satu persatu. Dengan kita melakukan fitur ini, kita mengcompare gambar yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada perbedaan, maka otomatis akan terhighlight di tampilan AutoCAD kita. Nah, si cloud ini ataupun awan-awan revisi ini maka akan otomatis muncul di tampilan AutoCAD rekan-rekan semua. Nah, untuk AutoCAD ini memiliki dua macam device yang bisa digunakan, yaitu ada AutoCAD Web dan juga ada AutoCAD Mobile. Tentu kedua device ini harus memiliki koneksi untuk mengakses AutoCAD tersebut, di mana hal ini sangat membantu rekan-rekan semua apabila sedang bekerja di lapangan. Tidak perlu repot-repot membawa komputer yang berat ke dalam lapangan. Jadi kita hanya perlu menggunakan laptop ataupun HP, kita bisa membuka dan melakukan pengeditan secara sederhana dari gambar desain kita yang sudah kita buat. Dan tentu ketika kita sudah berlisensi atau membeli lisensi AutoCAD ini, kedua macam AutoCAD ini sudah include di dalamnya, baik web maupun AutoCAD mobile. Nah, untuk fitur ini sudah saya jelaskan di sebelumnya, yaitu pemberitahuan insight apabila terjadi
revisi atau perubahan pada gambar kerja kita dengan gambar kerja yang sebelumnya. Dan yang terakhir, kita mampu melakukan pembuatan autolist app dan API, yaitu dengan kata lain pembuatan shortcut yang akan membantu kita lebih efisien waktu dalam melakukan pemanggilan fitur-fitur AutoCAD atau perintah-perintah AutoCAD dengan mengetik atau ya mengetik dengan simbol-simbol yang sudah kita tentukan. Dan juga kita bisa melakukan pemetaan secara uh, real time dan berkolaborasi dengan ArcGIS. Nah, dengan adanya seven tools tersebut, kita bisa meningkatkan produktivitas kita sebanyak 63% dari pekerjaan kita yang sehari-hari. Berikut demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dan juga yang lainnya mohon segera disampaikan dan selanjutnya sesi Q&A. Oke, terima kasih Pak Fuad atas penjelasannya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya bisa langsung ke kolom chat ya, atau mungkin ada yang mau langsung ngobrol sama Pak Fuad, bisa raise hand. Oke, sambil menunggu nih Pak Fuad, ini ada pertanyaan di chat. Waduh, ini banyak dari Pak Nanang. Pak Nanang bisa open mic kah? Halo Pak Nanang. Ada 6 pertanyaan. Waduh. Oke, yang pertama, spesifikasi sistem requirement apa yang dibutuhkan untuk AutoCAD 2025? Boleh dibantu jawab mungkin? Silakan Pak Fuad. Oke, lagi pakai PC Pak Nanang. Oke, Pak Nanang dari eh, perusahaan mana kalau boleh tahu Pak Nanang? Boleh sharing-sharing? Halo Pak Fuad. Pak Fuad hilang. Adia Graha. Oke, itu perusahaan di bidang apa Pak Nanang? Mungkin ada rekan-rekan yang mau open cam, sorry, open mic untuk sharing-sharing sama ahli dari AutoCAD Pak Fuad. Ini 38 partisipan sambil nunggu Pak Fuad ya rekan-rekan. Ada 38 partisipan ini kalau boleh tahu dari industri apa aja nih rekan-rekan. Boleh sharing-sharing juga di kolom chat kalau malu ya. Kebanyakan kayaknya malu ini rekan-rekan untuk open mic. Halo Pak Fuad. Suaranya belum ada Pak Fuad. Halo Pak Fuad. Halo, belum masuk Pak Fuad. Belum ada Pak Fuad suaranya. Oke, siap-siap. Oke, siap sambil nunggu Pak Fuad. Ini mau berbincang sama Bu Septi ini tadi ya. Bu Septi dari Arsitektur Interior. Kalau boleh tahu sebagai apa Bu Septi di tempatnya? Tadi kayaknya ini ya, menang ya di kuis tadi. Juara 2 ya. Udah pakai AutoCAD belum, Bu? Sama Pak Nanang tadi ikut kuis nggak Pak Nanang?
Halo, Bu Rina. Yes, yes. Masuk, masuk. Oke, oke, siap. Cek lagi coba Pak Fuad. Halo Pak Fuad. Bilang lagi. Udah, Oh, ini sudah. Mungkin sedikit menjawab ya mengenai hmm. pertanyaan dari Pak Nanang Harijanto. Untuk yang pertama, spesifikasi sistem rekrutmen apa yang dibutuhkan untuk AutoCAD 2025, including specialist toolset. Untuk ini tentu ada beberapa spesifikasi, Pak. Saya tidak bisa menjelaskan di sini, tapi nanti bisa saya kirimkan melalui feedback lewat email ke email Bapak. Nah, untuk yang kedua, apa keuntungan dan keunggulan dari AutoCAD 2025 including specialist toolset? Nah, untuk keunggulannya sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu untuk yang toolset ini memiliki 7 toolset yang tidak tersedia di AutoCAD LT. Dan di 7 toolset tersebut ada beberapa komponen-komponen standar yang sesuai kita butuhkan. Dan juga ada beberapa fitur-fitur terupdate yang tidak bisa dijalankan di AutoCAD LT, hanya bisa dijalankan di AutoCAD IST. Oke, sebentar Pak Fuad. Ini tadi ada yang raise hand dari Pak siapa tadi? Pak Indra ya? Silakan Pak Indra, bisa open mic. Ya, jelas Bu. Halo, Halo, boleh. Iya, silakan Pak. jelas Bu. Jelas, jelas Pak. Oh ya, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Pak dari Ametis Arsitek. Pak. Saya bergerak di bidang dulunya saya bergerak di bidang apa desain eksterior dan interior. Ada yang sedikit saya mau tanyakan Pak. Saat ini kan kebanyakan orang pakai mohon maaf Pak ya dia pakai Archicad dan Revit. Ah, Di dalam Archicad dan Revit itu seakan-akan kalau sekarang kita pergunakan memang sesuai dengan kalau umpamanya kita mau mengurus PBG Pak, izin PBG biasa di apa di untuk persyaratan pembangunan bangunan kan ada PBG-nya itu. Jadi kalau AutoCAD 2025 ini apakah bisa memfasilitasi umpamanya kalau kita menggambar secara 3 dimensi, apakah bisa sudah keluar volumenya dengan spesifikasinya, kemudian terintegrasi dengan perhitungan anggarannya semua. Ya, seperti itu, Bu. Oke, silakan bisa dibantu untuk jawabnya Pak Fuad. Suaranya hilang lagi Pak Fuad. Halo? Waktunya ganti laptop nih kayaknya Pak Fuad. Atau mungkin saya ulangi, Bu ya. Baik Pak. Sudah, ini kayaknya ada gangguan teknis dari Oh, Pak. Pak Fuad. Mm-mm. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sepertinya ada gangguan teknis ya Pak Indra. Mohon ditunggu. Iya, Bu. Pak Indra ini dari mana Pak? Saya dari Makassar, Bu. Dari Makassar. Iya, iya. Oke. Untuk perusahaannya sekarang itu bergerak di bidang apa Pak? Tadi kan yang desain sebelumnya ya, desain eksterior itu sebelumnya ya. Iya, saat ini kebetulan saya kan belum punya STRA, Bu. Jadi saya hentikan dulu dari bulan Januari, Bu. Karena kan Oh, kami, iya kami tidak bisa, saya kan biasa menggambar begitu harus mm-mm. istilahnya saya tidak bisa titipkan ke orang karena owner saya itu percaya saya, tapi kebetulan karena sudah berlaku di daerah kami itu PBG, maka kami tidak bisa. Jadi otomatis dari bulan 1 sampai bulan sekarang ini saya tidak mendesain, Bu. Oh iya iya iya. Iya, saya Ini ikut sebelumnya, aturan, Bu. ya sebelumnya udah pernah denger nggak Pak ini AutoCAD kayak gitu? Udah pernah cobain belum? Saya Sebelum. saya dari 2000, Bu. AutoCAD 2000. Oh udah. Oh Iya, I see. Berarti iya udah saya ini ya AutoCAD familiar ya 2000. Pak Iya ya. dari Halo tahun 2000, Bu. Pak Indra, Iya, Bu betul, Pak. Ren. Hmm. Ya, mungkin karena ada kendala di device-nya Pak Fuad.
Ini kayaknya Iya, Pak Fuad kebetulan bareng saya gitu kan. iya Pak. Satu ruangan, jadi nanti dijawab sama Pak Fuad lewat saya aja. Boleh, Iya, boleh. iya, iya boleh Pak, boleh Pak. Nah, ini. Oke, Iya, lanjut Pak Fuad. Selamat sore Pak Indra. selamat sore Pak. Mungkin untuk di AutoCAD 2025 ini khususnya yang 3D itu masih belum bisa untuk mengetahui beberapa spesifikasi yang Bapak maksud dari volume ataupun yang lainnya. Masih belum Iya, support Pak untuk itu Pak. Jadi dari kami tim SME apabila tetap menghendaki itu eh, kita bisa ke AEC Collection yang dimana sudah terinclude dengan Revit ataupun software Civil 3D dan yang lainnya. oh Gitu iya Pak Pak. Indra. Oh iya Apakah Pak, iya, membantu? iya, iya. Saya rasa itu Pak, karena terus terang juga banyak teman sekarang kan sudah beralih ke Revit dan Archicad begitu. Tapi kalau saya sendiri kan saya lebih apa masih familiar ke Autodesk. Jadi saya kayaknya ke Revit Pak, begitu. Iya, Oh iya iya. Pak. Iya, Baik, Pak. makasih Makasih banyak Pak Pak masukannya Pak. atas anunya jawabannya Pak. Iya, Iya iya Pak. makasih banyak Pak. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, kita balik ke kolom chat ya. Ini lumayan banyak sih pertanyaannya. Oke, selanjutnya tadi sampai nomor 2 ya, Pak ya, Iya. Pak Fuad. Mm-mm. Seberapa Oke. efisien penggunaan AutoCAD ini, Pak, dibandingkan dengan AutoCAD yang standar? Nah, tentu sudah saya jelaskan di akhir tadi bahwa seberapa efisienkah si pihak Autodesk ini sudah melakukan studi ataupun riset di beberapa user pengguna AutoCAD ini bahwa efisienkah menggunakan AutoCAD toolset? Tentu efisien. Sebesar 63% produktivitas kita akan meningkat dan lebih efisien dan lebih cepat. Itu Bu, untuk jawaban nomor 3. Ya, betul. Jadi tadi sudah dijelaskan ya semuanya sama Pak Fuad. Tadi perbedaan AutoCAD dan AutoCAD LT itu seperti apa. Sudah dijelaskan juga ada bantuan AI tadi ya, Pak ya, betul ya. Ya, Sama betul Bu. fitur-fitur dari AutoCAD semuanya sudah dijelaskan seperti itu. Terus lanjut, hmm, mungkin tadi yang nomor 1 Pak Nanang tadi udah terjawab ya fungsinya tadi ya dari AutoCAD Plan. Mungkin bisa saya jawab Oh, lagi secara boleh. singkat ya Bu ya. Eh, bahwa sebenarnya itu si AutoCAD Plan 3D dan AutoCAD MEP ini hampir memiliki fungsi yang sama, tetapi untuk MEP lebih memiliki fitur yang lebih banyak dibandingkan yang Plan 3D. Tapi kedua AutoCAD Plan 3D ataupun MEP ini bisa digunakan untuk pembuatan piping, khususnya untuk piping. Oke. Nah, tapi untuk yang MEP bisa menggunakan HVAC ataupun yang lainnya. Oke, kalau untuk AutoCAD elektrikal, Pak Fuad. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 itu eh, sudah mendukung menggunakan SEL dari Autodesk Solve. Jadi sudah bisa, Bu Rina. Oke, siap. Mungkin kalau Pak Nanang dirasa belum terjawab, bisa di kolom chat ya, Pak Nanang bisa dibalas lagi. Lanjut deh, ini Pak Nanang tadi sudah cukup banyak, lanjut ke Bu Septi Puspita. Mungkin ini Bu dari Pak Nanang ada kan tinggal satu pertanyaan Oke, lagi. Mungkin sekalian Mm-mm. aja nggak apa-apa. Boleh, boleh. Nah, apakah AutoCAD 2025 sudah include dengan Civil Toolset? Tentu untuk AutoCAD ini tidak include dengan Civil Toolset. Apabila Bapak menghendaki ke arah Civil Toolset, bisa mengakses atau membeli AEC Collection, di mana di dalamnya tersedia beberapa software-software yang menunjang pekerjaan sivil dan arsitektur. Apa aja itu Pak isinya, Pak? Salah satunya ada Civil 3D, Revit, 3D. Hmm. dan juga yang lainnya. Nanti Banyak, untuk banyak ya. detailnya bisa saya kirimkan lewat email Boleh, saja. boleh. Oke, nanti Pak Nanang kalau misalnya mau tahu lebih detail lagi, bisa chat ke emailnya Pak Fuad atau ke saya juga bisa Pak di grup ya nanti. Oke. Baik, Bisa. Bu. Oke, terus dari Bu Septi tadi, apa ada fitur terbaru saat proses plotting keseluruhan untuk lebih mudah dan cepat dari AutoCAD sebelumnya? Untuk fitur plotting sendiri masih
belum bisa secara otomatis ya Bu ya. Jadi tetap masih sama satu persatu. Nggak bisa kita langsung dalam satu project itu bisa banyak, itu nggak bisa. Kita tetap satu persatu untuk sistem plottingnya itu. Oke, jadi harus tetap satu persatu ya. Ya. Mungkin Bu Septi kalau ada pertanyaan lagi bisa dikirim via chat lagi ya, Bu Septi. Oh, Pak Nanang ini telat tadi masuknya. Wah, sayang banget Pak, nggak ikut kuis. Oke, selanjutnya ini 3 pertanyaan lagi dari Pak Nanang lagi nih, Pak Fuad. Kayaknya Pak Nanang sangat antusias ya. Apa fungsi Autodesk Assistant? Apakah tersedia dalam bahasa Indonesia, Pak Fuad? Eh, untuk saat ini masih belum tersedia dalam bahasa Indonesia, Bu. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris ya, di mana AutoCAD ini lebih mengacu ke bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Hmm. Dan fitur Autodesk Assistant ini membantu kita sebagai engineer apabila apa ya lebih lupa dalam fitur pengoperasian fitur ini. Maka si Autodesk Assistant ini akan memberikan tutorial atau step by step yang akan eh, memberikan solusi dari fitur tersebut. Biasanya langsung tutorial bisa, kalau tidak diberikan link menuju ke website si Autodesk tersebut. Oke, berarti ini belum tersedia dari pakai bahasa Indonesia ya. Kalau nggak Belum. bisa bahasa Inggris, belajar dulu ya, Pak Ya. Fuad ya. Oke, terus ini nomor 2, kelebihan dari Smart Block. Itu apa, Pak Fuad, dibandingkan dengan AutoCAD sebelumnya? Oh, mungkin tadi kan sudah ada beberapa video tutorial yang sudah saya tampilkan. Mungkin saya jelaskan secara singkat ya Pak ya. Di fitur AutoCAD sebelumnya, apabila kita membuat suatu blok itu, apabila dalam desain tersebut ada banyak blok dengan bentuk yang sama, kita perlu melakukan pembuatan satu persatu. Tetapi di AutoCAD 2025 kita hanya perlu setting di satu blok yang sama, maka blok yang lainnya akan otomatis terinclude ke dalam blok tersebut. Jadi tidak perlu satu persatu, Pak. Dan ketika kita mencari si blok tersebut, maka otomatis akan ter-highlight, Pak. Oke, semoga terjawab ya, Pak Nanang. Pak Nanang masih di sini kan ya, Pak? Oke, ini terakhir dari Pak Nanang nih. Kelebihan DWG History atau DWG History di AutoCAD 2025 dari AutoCAD sebelumnya. Itu apa, Pak, kelebihannya? Untuk di Wikistory ini masih belum ada updatean di tahun 2025, Bu. Mungkin belum tahu ya nanti untuk yang tahun 2026 apakah ada updatean apa tidak. Nanti dari kami selaku distributor utama akan selalu menginformasikan apabila ada updatean-updatean fitur AutoCAD tersebut. Oke, nanti kita juga akan kasih ini ya, info kalau misalnya ada update, Pak Nanang. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Fuad, karena ini sudah waktunya waktunya sudah terbatas gitu ya. Jadi dalam hal keamanan data, oke ini yang terpenting sih Pak Fuad. Dalam hal keamanan data itu gimana AutoCAD 2025 menjamin privasi dan integritas file desain di cloud? Gimana itu Pak Fuad? Apakah terjamin Eh, sudah keamanan datanya? Tentu untuk privacy, keamanan data kita apabila ditaruh di cloud itu dari pihak Autodesk apa ya tidak bisa mengakses file kita. Jadi file tersebut akan tetap aman dan pihak manapun ataupun pihak lain tidak bisa mengakses dari file yang sudah kita upload ke cloud kita. Jadi tetap aman, Bu. Tidak akan bocor ke pihak manapun. Oke, siap. Berarti sudah aman ya Pak Prasetya tadi. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Berapa biaya untuk subscribe AutoCAD 2025 ini nanti saya bantu Pak Victor. Saya bantu untuk ininya ya. Saya chat nanti Pak Victor. Ini Pak Victor dari mana Pak Victor? Udah masuk grup belum ya Pak ya? Oke, ini pertanyaan terakhir dari Pak Prasetya ya. Izin bertanya kembali nih. Eh,
waduh hilang. Bagaimana AutoCAD 2025 dapat mendukung tren sustainability dalam desain arsitektur dan infrastruktur? Waduh, sulit sekali ya ini pertanyaannya. Gimana tuh Pak Fuad? Untuk pertanyaan ini mungkin saya membutuhkan waktu. Nanti akan saya kasih feedback melalui email ya, Bu Rena. Oke, oke. Berarti nanti Pak Prasetya kalau misalnya ada pertanyaan ini bisa dikirim ke emailnya Pak Fuad dulu gitu ya. Nanti bisa dijawab. Oke. Sudah terkoneksi, AutoCAD 2025 sudah terkoneksi dengan BIM belum, Pak? Sudah Bu, itu untuk BIM. Hmm. Si AutoCAD ini tidak hanya bisa terkoneksi dengan BIM, tetapi bisa berkolaborasi dengan AEC Collection ataupun Oke. PDMC, Product Design Manufacturing. Jadi si AutoCAD ini bisa berkolaborasi dengan berbagai software desain Autodesk. Dan juga si AutoCAD ini bisa melakukan ekspor ke format CAD yang lainnya, tidak hanya format dari AutoCAD ataupun software Autodesk. Jadi bisa ke yang lainnya. Jadi bisa dibuka di beberapa software, lebih general untuk itu, Bu Rena. Oke, siap. Semoga menjawab Pak Nanang. Pak Victor sudah di grup. Oke, nanti bisa saya share ya Pak ya untuk subscribe AutoCAD 2025-nya. Nanti bisa tektokan sama saya. Untuk Pak Nanang juga. Nanti bisa saya ini ya, saya japri ya Pak Nanang. Oke, mungkin ada lagi dari rekan-rekan sekalian yang mau bertanya. Ini mumpung ada pakarnya nih Pak Fuad di sini. Ada yang mau raise hand, mungkin ada yang mau ngobrol langsung sama Pak Fuad, cerita-cerita, curhat-curhat juga boleh. Gitu ya. Oke, terus dari chat juga ada lagi rekan-rekan. Karena kalau udah nggak ada, saya mau ini ya, infoin pemenang yang tadi ya, kuis yang tadi. Kayaknya udah nggak ada deh ini, Pak Fuad. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan tadi bisa di-recap ya, Bu Rena. Oke, siap. Jadi apabila ada kan tadi ada beberapa pertanyaan yang belum Hmm. terjawab, jadi biar saya bisa melakukan follow up dan memberikan feedback ke mereka semua. Oke, siap Pak Fuad. Ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Fuad, pesan dan pesan untuk rekan-rekan sekalian? Mungkin sudah cukup sih, Bu Rina. Oke, siap. Terima kasih waktunya Pak Fuad. Oke, jadi sebelum kita menutup acara ini, masih banyak ini ya, acaranya jadwalnya ya. Ini saya akan bantu untuk share kabar baik untuk kita semua yang hadir pada hari ini, yaitu, jeng 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 jeng, ntar ya, saya share dulu. Oke, ini spesial untuk hari ini. Rekan-rekan semua yang hadir, spesial untuk rekan-rekan yang hadir nih, bayangin. Jadi khusus untuk rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini di sini, kita kasih diskon untuk AutoCAD 10%. Ini lumayan banget ya. Karena yang kita tahu juga Autodesk jarang banget kasih diskon. Jadi ini mumpung lagi ada diskon, Bapak Ibu bisa kontak langsung ke saya atau ke emailnya Pak Fuad tadi. Kalau misalnya ada yang ngajak Pak Fuad dan nggak mau kontak saya, bisa kontak Pak Fuad juga ya. Tapi nanti kita akan bagikan ini juga di grup supaya teringat gitu ya. Kalau ada langganan AutoCAD ini hemat hingga 10% gitu. 10% ini angka yang besar loh ya. Untuk Autodesk ini mumpung lagi ada diskon, AutoCAD LT, AutoCAD IST ini berlaku sampai 29 Oktober. Jadi masih banyak waktu ya rekan-rekan. Jadi nanti bisa diajukan approval ke manajemen, masih ada banyak waktu gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa kontak ke saya
apalagi ya ini ya. Itu ya kontaknya ada di bawah, mungkin bisa di screenshot rekan-rekan semua. 5, 4, 3, 2, 1. Tapi ini nanti saya kirim ke grup juga. Tapi perlu diingat ini untuk promo ini by approval by atau Autodesk ya. Jadi nanti bisa ajukan ke saya dulu, nanti bisa di-approve oleh Autodesk. Seperti itu. Oke, kalau begitu ini yang ditunggu-tunggu nih rekan-rekan. Ntar saya stop share dulu. Oke, ini untuk sebelum penutup ya. Ini masih ada di sini nggak? Dari oke. Mungkin ini mau ini ya saya umumin pemenang yang tadi 3 pemenang tadi ya yang kuis. Mungkin bisa di-share admin bisa dibantu kah admin? Wait, masih diproses ya rekan-rekan. Oke, bisa dicek di komen itu ya rekan-rekan. Karena ini ada kendala untuk share-nya. Untuk juara ketiga. Ntar. Juara ketiga ada dari Bapak Alifian. Bapak Alifian masih ada di sini? Hadir. Oke, siap. Selamat, Pak. Dapat voucher belanja sebesar 50.000 ya dari kita. Nanti untuk pengirimannya bisa saya japri ya, Pak Alifian. Pak Alifian ada di grup kan? Oke, jadi di situ di chat, kita pergi ke chat. Di chat itu ada nomor kami yang mungkin untuk pemenang bisa dihubungi ya ke sana ya, ke nomor yang belakangnya 119. Untuk pengambilan hadiahnya nanti bisa diinfokan. Oke, untuk juara kedua ada dari Bu Septi. Ini kayaknya profesional AutoCAD semua ya. Udah pernah pakai semua kayaknya. Bu Septi masih ada di sini? Masih, oke siap. Selamat Ibu Septi. Nanti bisa chat ke nomor di atas ya Bu ya. Yang belakangnya 119 untuk pengambilan hadiahnya. Lalu ini juara satu nih. Ini lima pertanyaan bener semua. Keren. Ini ada dari Pak Pradana Andrea. Masih ada di sini Pak Pradana? Kalau Pak Pradana nggak ada di sini, hadiahnya buat saya. Barena sepertinya udah nggak ada ya Pak Pradana ya. Nggak ada ya, berarti buat saya aja kali ya Pak. Iya, kayaknya buat Barena aja deh. Iya deh kayaknya ya. Ya udah deh, nanti mungkin bisa saya hubungi Pradananya atau buat saya aja kali ya Pak Marcel ya. Iya, buat Barena aja deh. Oke, oke siap siap siap. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Ya. Oke, kita ada form feedback ya. Jadi sekalian untuk pengisian form feedback, sebelumnya kita mau foto bareng. Tolong dong kameranya di onin. Ini ada berapa orang nih yang on? Ayo ayo kita on. Pak Nanang lagi ada di mana Pak? Bisa on nggak kameranya? Oke, akhirnya bisa ngeliat Bu Septi. Selamat ya Bu. Oke, siap. Ini ada. Oke, yang lain? Oke, kita akan mulai untuk ini ya, foto sesi foto ya. Silakan admin dibantu. Saya hitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi, kayak bebas mungkin ya. Oke, admin. 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fuad, terima kasih Pak Marcel, semuanya terima Sama-sama, kasih. terima kasih. Selamat sore, sudah bergabung. Ya, oke. Jadi untuk form feedback ada di kolom chat ya. Rekan-rekan semua jangan lupa diisi. Untuk yang tadi menang mungkin bisa chat di nomor yang ada di kolom chat. Gitu ya. Oke. Oke, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fuad, Pak Marcel, dan rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Tentunya ini benar-benar materinya luar biasa banget ya. Ini kayak kelas gratis ya kalau bisa dibilang. Oke, terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak atau Ibu dalam pekerjaan sehari-hari. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih semua.